Peringati Hari Buruh Internasional, buruh gelar aksi di Jakarta dan sejumlah daerah. Salah satu ruangan di kantor Polsek Bekasi Kota terbakar. Diprediksi arus balik gelombang kedua terjadi hari ini. Sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan di Tol Cikampek Utama. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran terjadi di salah satu ruangan di kantor Polsek Bekasi Kota siang tadi. Hingga kini petugas PLN masih memperbaiki panel listrik yang terbakar. Kebakaran terjadi di ruang Humas Mapolsek Bekasi Kota di Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selain terbakar, panel listrik di lokasi sempat meledak. Kebakaran ini menghanguskan dan merusak sejumlah kaca di ruangan tersebut. Petugas langsung memadamkan api dengan alat pemadam ringan sehingga kebakaran tidak merambat ke ruang lainnya. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari panel yang berada di dalam ruangan. 2 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk mendinginkan ruangan agar tidak menjalar ke ruangan lainnya. Hingga kini petugas masih memperbaiki instalasi listrik yang terbakar. Sementara kasus kebakaran ini ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Adanya panel KWH yang terbakar di ruang humas, dan kebetulan ruang humas itu ada di luar polsek, gedung luar. Itu hanya panelnya aja yang terbakar, jadi bukan ruangan yang terbakar. Jadi kalau ada informasi polsek terbakar, bukan. Saya klarifikasi panel KWH yang terbakar dan langsung kami padamkan. Nah, untuk pada saat kejadian ya kita juga tetap memanggil dari damkar untuk memastikan bahwa tidak ada api yang menjalar. Lalu kami memanggil dari pihak PLN untuk mengecek dan mematikan arus. Untuk saat ini pihak PLN masih sedang bekerja. Pemirsa, memperingati Hari Buruh, ratusan peserta aksi yang didominasi kaum buruh dari berbagai aliansi berunjuk rasa di bawah jembatan layang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para buruh meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja. Ratusan massa aksi kaum buruh dari berbagai aliansi, KSN, SPBI, dan FSPBI berunjuk rasa memperingati Hari May Day di bawah jembatan layang flyover Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, kaum buruh meminta agar pemerintah dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tak berpihak dan sangat menyengsarakan para pekerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak lagi menguntungkan bagi pekerja kaum buruh, seperti membebaskan pengusaha untuk melakukan PHK dan tidak adanya aturan jam kerja hingga menghilangkan hak cuti melahirkan. Sekalipun telah mengalami perubahan itu kemudian masih mengandung substansi yang kemudian merampas hak kaum buruh yang sebetulnya dalam undang-undang sebelumnya. Karena itulah kami mendesak segera mencabut Kepolisian Polrestabes Makassar menurunkan 1.200 lebih personil untuk mengamankan jalannya aksi para buruh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan.
Aksi unjuk rasa juga digelar oleh buruh di kawasan industri Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Mereka berkumpul dan bergerak menuju ke kawasan Istora Senayan. Ratusan buruh dari berbagai elemen berkumpul di bundaran kantor pajak kawasan industri Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi. Mereka berkumpul sebelum melakukan long march dari kawasan industri Pulau Gadung menuju kawasan Istora Senayan. Masa buruh ini mulai melakukan long march pada pukul 10 pagi dengan pengawalan dari kepolisian. Ya, demo buruh di Jakarta dipusatkan di Istora Senayan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait demo buruh di kawasan Istora Senayan, kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di sana. Selamat sore Kevin Pakan, bagaimana jalannya aksi demo buruh yang berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Memang aksi demo buruh pada hari ini juga masih terus berlangsung. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, memang ini tepatnya di Istora Senayan Jakarta, di Gelora Bung Karno begitu, di kawasan GBK, yang mana memang ini sudah dimulai tadi sejak pukul 1 siang atau sekitar pukul 13.00. Di mana memang rangkaian dari aksi unjuk rasa dari para buruh ini juga telah dilakukan pada pagi hari tadi, yang mana telah melakukan orasi atau menyampaikan pendapat tanggapan mereka begitu di depan gedung DPR dan juga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. Dan memang pada saat sore hari ini, Syafa dan pemirsa, memang terdapat sejumlah rangkaian acara yang memang ini memperingati dari aksi buruh pada tanggal 1 Mei hari ini, di mana tadi kami melihat dan juga menyaksikan bahwa memang ini diawali dengan adanya pidato-pidato ataupun kata sambutan disampaikan oleh para pimpinan buruh. Nah, memang sampai dengan saat ini juga kami mendapatkan informasi bahwa akan adanya pidato atau orasi yang disampaikan oleh calon presiden yang nanti akan diusung oleh partai atau dari partai buruh. Namun juga tadi kami sempat mengkonfirmasi apakah memang ini benar adanya akan ada orasi terkait dengan penyampaian dari capres yang diusung dari Partai Buruh. Namun tadi pihak dari Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal memastikan bahwa memang sampai dengan saat ini dari Partai Buruh sendiri belum adanya menyampaikan atau mengusung adanya calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Tadi kami menanyakan apakah dari Partai Buruh nantinya juga akan mengusung salah satu capres, namun pihak dari Partai Buruh memastikan akan ada rangkaian-rangkaian atau ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum nantinya Partai Buruh mengusung capres, diantaranya dari Rakernas, kemudian dari konvensi dan juga presidium dari Partai Buruh. Dan memang sampai dengan saat ini Syafa, untuk suasana situasi juga cukup kondusif walaupun ramai begitu ya, karena kami melihat adanya penjagaan-penjagaan dari petugas kepolisian dan juga dari Partai Buruh sendiri yang memang menggelar acara pada hari ini dengan kondusif dan juga tetap tertib. Nah, memang setidaknya masih terdapat tuntutan yang menjadi poin utama dari Partai Buruh menggelar adanya aksi unjuk rasa pada hari ini, di mana diantaranya terkait dengan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian juga mencabut parliamentary threshold 4% dan juga presidential threshold 20%, yang mana ini membahayakan dari demokrasi itu sendiri. Kemudian juga menyatakan untuk mensahkan RUU DPR dan juga perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian menolak adanya RUU Kesehatan, kemudian reforma agraria kedaulatan pangan, dan juga adanya postum atau hapus outsourcing, tolak upah murah. Nah, memang itulah beberapa poin yang tadi juga disampaikan, bahwa pentingnya menekankan adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal pada saat menggelar orasinya. Dan memang sampai dengan saat ini Syafa, kami memantau bahwa memang acara masih berlangsung dan kami terus memantau kira-kira sampai kapan untuk acara ini selesai. Syafa. Iya, terima kasih Kevin Pakan langsung dari Istora Senayan, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain buruh, emak-emak yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga juga turun ke lapangan. Mereka menggelar aksi teatrikal di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta. Sistem pekerja di Indonesia tidak
Dengan membawa peralatan rumah tangga seperti ember hingga centong nasi, puluhan emak-emak yang pekerja rumah tangga menggelar aksi teatrikal di kawasan Bundaran Patung Kuda pagi tadi. Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, para emak-emak pekerja rumah tangga ini mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang PPRT. Belum diakuinya status mereka sebagai pekerja, acap kali membuat para pekerja rumah tangga kerap mendapatkan upah serta waktu kerja yang tak sesuai. Jadi di sini kita sedang aksi PRT dan buruh perempuan bersatu sahkan RUU PPRT dan tolak no work no pay. Mereka juga berharap tak ada lagi kekerasan hingga pelecehan seksual yang dialami buruh wanita hingga pekerja rumah tangga. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi hak buruh. Presiden menegaskan akan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2023. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Upaya peningkatan kualitas SDM terutama melalui pengembangan pendidikan vokasional terus harus dilakukan. Upaya upskilling dan reskilling buruh dan tenaga kerja juga harus terus dilakukan melalui program prakerja serta melalui balai latihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan industri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin di Jombang, Jawa Timur. Andi yang jadi tersangka dan ditahan ditangkap terkait ancaman pembunuhan yang dilaporkan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri Selasa lalu. Setelah diterbangkan dari Surabaya, Jawa Timur, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tiba di gedung Bareskrim Polri Minggu malam. Andi tak memberikan pernyataan apapun terkait penangkapan dirinya. Pria yang masih berstatus aparatur sipil negara ini kemudian digiring ke ruang penyidik Direktorat Siber Bareskrim untuk diperiksa. Andi Pangerang Hasanuddin ditangkap petugas Dit Siber Bareskrim Polri di daerah Jombang, Jawa Timur pada Minggu siang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan." Pelaporan ini merupakan buntut dari komentar Andi yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Akibat perbuatannya, Andi Pangerang dijerat pasal 45A ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B Jungto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Karopenmas di Humas Polri, ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Brigjen Pol Ahmad Ramadan, apa kabar? Selamat sore Mbak, kabar baik. Ya Pak, apa dasar penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Andi Pangerang Hasanuddin ini? Tentu dasarnya diawali
kita temukan ya melalui patroli cyber. Kemudian juga ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan dari beberapa Polda. Karena laporannya sama, maka Bareskrim dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber mengambil alih. Kemudian dibuatkan laporan polisi, dan atas dasar laporan polisi itu kita melakukan upaya-upaya hukum, tindakan hukum ya, berupa penangkapan yang kita lakukan kemarin ya, dengan perkara ujaran kebencian melalui media elektronik. Kita lakukan penangkapan kemarin, dan per hari ini saudara APH telah dilakukan penahanan. Demikian, Mbak. Ya, Pak Ahmad Ramadan, bagaimana kronologi dari penangkapan Andi Pangerang Hasanuddin? Apakah sebelumnya yang bersangkutan ada upaya untuk melarikan diri atau mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi? Jadi pada saat melakukan penangkapan kemarin, saudara APH tidak melakukan perlawanan ya, dan dia juga berpikir merasa aman gitu ya. Mungkin karena rasa ketakutan dirinya sendiri ya, tentu ini atas perbuatannya juga. Sehingga kita pada saat melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, tidak melakukan perlawanan sama sekali. Demikian, Mbak. Baik, lalu apa jerat hukum yang dikenakan kepada Andi Pangerang Hasanuddin? Apa ancaman hukumannya? Yang bersangkutan disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Iya, Mbak. Baik, lalu Pak Ahmad Ramadan, adakah imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya yang aktif di media sosial agar tidak terjerat pelanggaran Undang-Undang ITE maupun ujaran kebencian, Pak? Baik, Mbak. Persoalan ini menjadi pelajaran yang berharga ya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pengguna media sosial ya. Kami menghimbau agar saudara-saudaraku semua memanfaatkan media sosial, memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan-kepentingan positif, tidak dengan kepentingan-kepentingan negatif seperti melakukan salah satunya memberikan penyebaran berita-berita bohong, menyebarkan berita-berita hoax, dan juga upaya-upaya ujaran kebencian lain. Nah, ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas di Humas Polri telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang tiba dari kampung halaman. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.